Selamat datang di channel YouTube Otosmart ya. Tutorial kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membersihkan bagian mesin throttle body, intake manifold dan air valve. Nah, ini saya pegang adalah intake manifold ya. Fungsinya untuk distribusi udara yang dari turbo ya, sesuai dengan kebutuhan mesin ya. Jadi udara didistribusikan lewat intake manifold sebelum dibakar. Ini adalah throttle body ya, sebelum untuk yang dia ada katupnya. Kalau kita buka gas besar, dia buka katup, tutup, dia akan tutup katup. Jadi udara diatur di sini besar kecilnya. Nah, kemudian yang paling terakhir di kanan itu adalah namanya air valve ya. Air valve ini fungsinya untuk mengatur sisa udara yang tidak terbakar di ruang mesin untuk dimasukkan kembali ke dalam intake manifold untuk dibakar lagi ya. Jadi memang yang di air valve ini memang udaranya adalah udara kotor ya, udara yang sisa pembakaran, bukan udara bersih yang dimasukkan kembali ke intake manifold. Makanya ini rawan kotor, rawan tersumbat ya. Sekarang kita akan lihat kenapa bagian-bagian itu bisa kotor ya, karena uap dari hawa mesin itu mengandung uap oli yang dia akan tertiup turbo dan masuk ke bagian-bagian tersebut. Nah, itu langkah pertamanya adalah membuka selang dari intercooler ya. Nah, itu sudah bisa dilihat tuh di sana tuh. Warnanya itu udah kehitaman ya, karena oli itu udah nempel di situ ya. Oli hasil uap mesin ya. Kita akan lihat seberapa kotor sih intake ini. Seberapa kotor intake ini setelah kendaraannya itu 100.000 km ya. Nah, kita akan buka dulu bagian yang pertama, itu adalah bagian throttle body ya. Ini adalah untuk pengaturan volume udara yang masuk ke dalam mesin ya. Nah, diatur di situ. Nah, itu udah pasti adalah yang pertama kena oli, udara kotor. Nah, ini ada gasketnya ya. Saya lepas dengan hati-hati, jangan sampai robek ya gasketnya. Nah, itu lihat kondisi sudah hitam ya, kelihatan olinya ya. Nah, pertama kita harus hati-hati melepas kabel-kabelnya. Kabel-kabel itu selain kabel harness juga ada juga kabel dari kabel rem ya. Ini bracket-bracket di sini. Nah, itu jangan sampai untuk kabel-kabel rem itu jangan sampai selangnya terlepas. Karena kalau kelepas nanti minyak remnya keluar ya. Nah, bagian selanjutnya yang dilepas adalah bagian itu ya. Apa namanya? Air valve. Air valve-nya harus dilepas karena dia menempel pada intake dan menempel pada air cooler yang di bawah, sehingga kalau nggak dilepas dia akan menghalangi proses. Nah, ini apa namanya, intake-nya, kabel-kabelnya setelah dilepas, semua kabel injektornya dilepas ya. Diikat ya sedemikian rupa sampai dia tidak menghalangi proses kerja. Nah, saya akan coba lepas bautnya satu persatu ini ya. Bautnya menggunakan kunci 12 ya. Posisinya di paling atas semua, tapi ada di antara banyak baut itu yang paling sulit adalah baut yang posisinya paling belakang ya. Nah, itu posisi baut-bautnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi jika Anda ingin membongkar, maka Anda harus tahu di mana posisinya. Harus diingat-ingat ya, kalau bisa dicatat ya supaya nggak lupa. Karena panjang pendeknya itu sangat beda. Nah, itu yang paling sulit ada dua di bagian belakang ya, di kiri dan di kanan. Sama masih juga pakai kunci 12 ya, kalau nggak salah 12 ya. Setelah semua baut terlepas, maka itu intake bisa diangkat untuk dibersihkan. Itu yang paling sulit, memang harus sangat berhati-hati, sabar dan pelan-pelan ya. Bagian belakang itu paling sulit. Nah, ini adalah persiapan pengangkatan ya untuk intake ya. Kita coba angkat intake-nya ini setelah semua bautnya terlepas ya, termasuk ada juga baut minyak ya, selang minyak tuh yang menempel di intake itu, kalau nggak kelepas nggak bisa kelepas. Nah, ini akhirnya bisa terangkat ya setelah semua bautnya terlepas.
Nah ini ringan ya karena dia bahannya dari aluminium ya. Kita lihat nanti seberapa kotor ya intake-nya itu. Nah ini gasketnya jangan lupa dibersihkan, diambil. Nah itu lihat lubang pembakarannya penuh dengan oli dan kotoran ya, kerak, jadi kerak dan seperti lumpur ya karena udah 100.000 kilometer ya. Saya rekomendasikan untuk pemilik mobil diesel merek apapun ya, kalau sudah 50.000 maka bagian ini harus di cleaning ya, dibersihkan karena itu udah pasti ada banyak kerak ya dan menyumbat di bagian situ, dan lama-lama akan menurunkan performa kendaraan karena akan menghalangi pergerakan udara yang masuk ke dalam intake. Nah, itu air valve-nya juga apalagi lebih kotor lagi karena dia membuka dan menutup untuk menyalurkan udara yang kotor, bukan udara bersih. Itu udara kotor sisa pembakaran yang tidak terbakar, sehingga dia lama-lama akan menumpuk, bahkan bisa bikin air macet. Kalau udah macet itu harganya 2 juta air valve. Nah ini namanya throttle body ya. Throttle body nggak begitu kotor sih karena dia hanya sederhana saja fungsinya. Nah saya bersihkan menggunakan cairan kimia ya. Jadi dia nanti akan melarutkan karbon-karbon, terus minyak ya, oli, disemprotkan, didiamkan selama 15 menit sampai ini. Kemudian untuk finishingnya saya menggunakan bensin ya, karena dengan bensin itu nanti oli nanti akan rontok ya. Kemudian dibersihkan juga dengan alat-alat yang lain ya, kayak kuas misalnya, atau sikat gigi ya, atau tali tambang ya. Nah nanti di bagian akhir video ini akan saya tunjukkan bahwa setelah saya tahu bahwa ternyata uap oli dari hawa mesin itu bisa menimbulkan masalah ya, karena ini mengotori bagian-bagian mesin seperti intake ya, throttle body dan air valve. Jadi saya mencoba mencari solusi dengan cara memfilter ya udara yang dari hawa mesin supaya dia olinya tuh terpisah dari udaranya, sehingga yang masuk ke turbo itu adalah udara yang sudah bersih, yang sudah olinya sudah dipisahkan. Nanti di bagian akhir video ini akan saya tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya memisahkan uap oli, uap dari mesin, uap dari hawa mesin, supaya olinya tidak ikut masuk dan mengotori bagian-bagian yang ini, karena udah mengotori nanti menimbulkan biaya perawatan dan menurunnya performa kendaraan. Nah ini bagian dari intake ya, yang dari air valve ya, sangat kotor ya, hampir seperti lumpur kotornya karena udah 100.000. Ini setelah pembersihan. Nah, bisa dibedakan kan, setelah dibersihkan suara sangat jauh berbeda kondisinya ya. Nah itu udah bersih lagi, sehingga nanti udara tuh udah lancar, udah nggak tersumbat. Nah ini bagian dari throttle bodinya, yang tadinya penuh warnanya hitam ya, sekarang sudah bersih ya. Nah, kita bersihkan. Air valve-nya sudah jauh berbeda ya, tadi beda. Tadinya penuh dengan kerak ya, hitam. Nah, setelah itu sekarang udah kita bersihkan, udah bersih, sehingga bisa berfungsi normal lagi. Ini juga bagian dari air valve yang menuju ke cooler ya, air cooler ya, setelah dibersihkan. Nah jadi ini bagi bos-bos yang mobilnya belum dibersihkan intake-nya dan segala macam, silakan dibersihkan ya. Apalagi kalau udah 50.000 km, saya jamin pasti kondisinya udah banyak oli di situ, oli dan kotoran. Apalagi kalau olinya nggak difilter, hawanya nggak difilter, udah pasti itu kotor seperti ini. Nah itu lihat tuh lubangnya, itu lubang yang menuju ke ruang bakar di bawah. Nah itu juga nanti dibersihkan menggunakan kain yang dilumasi dengan bensin ya, bensin atau solar ya. Jangan sampai jatuh kotorannya ke bawah ya, karena nanti akan masuk ke ruang bakar. Cukup ditarik ke atas ya supaya nempel, lengket ya. Nah, kok ini bisa banyak sekali oli ya, padahal sebenarnya ini secara teorinya harusnya nggak ada oli. Di sini nggak boleh ada oli, karena ini adalah ruang udara bersih masuk yang nantinya akan ketemu dengan minyak
minyak yang solar yang disemprotkan oleh injektor. Jadi harusnya di sini teorinya nggak boleh ada oli. Tapi karena mesin itu menghasilkan uap dan uapnya itu oleh pabrikan, mau apapun merek mobil Anda, Mitsubishi, Toyota, pasti nanti olinya, uap hawa mesinnya akan dimasukkan lagi ke dalam turbo dan itu menimbulkan masalah, yaitu penumpukan penumpukan kerak pada bagian-bagian yang dilewati oleh angin. Mulai dari selang turbo, kemudian intercooler, kemudian selang intercooler, throttle body, intake manifold, air valve ya. Ini saya akan coba pasang ya bagian yang sudah saya bersihkan. Saya pasang seperti kondisi semula ya. Kita harus hati-hati, pastikan semua bautnya itu menempel, jangan sampai tidak terpasang. Ya. Nah, untuk pekerjaan ini kita butuh bantuan ya, ada 2 orang dewasa ya, karena agak kesulitan kalau sendiri ya. Ya. Kita pastikan semuanya, kemudian dipasang baut-bautnya sesuai dengan panjang dan ukurannya masing-masing ya. Kalau bisa Anda dicatat ya bautnya itu, karena posisi bautnya beda-beda panjang dan pendeknya. Jadi kadang ini jadi masalah juga kalau kita lupa mana yang pendek mana yang panjang, jadi kita coba-coba. Tapi kalau kita catat kita jadi ingat ya. Nah, terakhir kita kencangkan dengan kunci torsi ya, dengan ukuran ya sesuai dengan rekomendasi dari pabrik itu. Ukurannya itu adalah 24 Nm plus minusnya 3 Nm. Ya, jadi nggak boleh sembarangan ya, pemirsa. Jadi jika Anda tidak punya kunci torsi akan mengencangkan ini maka tidak bisa. Sebaiknya Anda punya ya, kalau nggak punya ya pinjem lah, kalau nggak beli. Karena ini nggak bisa sembarangan. Kalau kekencangan bautnya bisa dol, patah. Kalau kurang kencang mesinnya juga jadi masalah. Jadi ini harus benar-benar pas ya, nggak bisa sembarangan ya. Harus menggunakan kunci torsi ya. Jika tentu kalau bengkel udah ngerti lah, udah paham kenapa harus pakai kunci torsi ya. Karena memang ini adalah baut yang untuk mesin ya, nggak bisa sembarangan asal kencang saja nggak bisa. Termasuk juga bagian air valve ya, itu juga menggunakan kunci 12. Ada 6 baut di sana pastikan. Kemudian pengencangannya juga terakhir finalnya harus menggunakan kunci torsi dengan kekuatan yang sama ya, 24 Nm plus minusnya 3 Nm. Tidak boleh melebihi dari batas toleransi tersebut ya, untuk memastikan bahwa semuanya terpasang dengan baik. Ya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan bagaimana caranya memisahkan oli dari uap hawa mesin supaya dia tidak mengotori bagian-bagian yang ini, karena kalau ini mengotori bagian yang ini tentu ini akan menurunkan performa mesin dan akan menjadi biaya bagi Anda ketika Anda harus melakukan pembersihan. Jadi sebenarnya ini kan bagaimana caranya untuk mengobati, tapi sebenarnya mencegahnya sebenarnya bisa dilakukan, yaitu dengan cara memasang pemisah, alat untuk memisahkan oli di antara uap ya. Terakhir ini pemasangan throttle body ya. Throttle body itu bautnya 10 kalau nggak salah. Ya, baut 10. Terus kekuatan torsinya itu 20 ya, 22 Nm, antara 20 dan 22 Nm ya. Sudah terpasang ya. Setelah terpasang maka bagian terakhir yang dipasang itu adalah selangnya ya, selang yang dari intercooler menuju ke throttle body. Nah, ini posisinya sekarang sudah terpasang, tinggal pengencangan ya, selesai ya pekerjaan ini. Nah, ini selanjutnya video solusi buat bos-bos yang pada punya mobil diesel ya, yang intercoolernya penuh dengan oli, intake-nya penuh dengan oli dan lumpur, dan yang air valve-nya juga penuh dengan oli. Itu karena apa? Karena oli dari mesin ini ya, oli dari mesin ini keluar dari selang ini, itu langsung dimasukin ke sini, bos. Nah, ini bos. Nah, dari oleh pabriknya dibuat keluar dari sini langsung masuk ke sini, bos. Ke sini ini apa? Ini adalah udara dari filter. Udara dari filter disedot, terus didorong sama ditiup sama turbo masuk ke dalam mesin, sehingga nanti masuk ke dalam intercoolernya jadi kotor,
intake jadi kotor dan valve agar-nya jadi kotor. Kenapa kotor, bos? Karena uap yang dari sini tuh isinya oli, mengandung oli. Nah, ini saya buat sistem ya supaya olinya yang keluar dari sini itu tidak masuk ke sini. Itu caranya dengan difilter dulu ya. Nah, ini cara yang saya bikin modifikasi sendiri nih. Nah, ini. Nah, ini filternya. Nah, ini filternya. Ini filternya ya. Jadi keluar di sini, masuk ke filter. Nah, nanti filter ini ngebuang olinya yang ada di bawah nih. Nah, ini ngebuang. Nah, sisa udara yang bersih yang gak ada olinya itu masuk ke sini, ke sini. Nah, ini saya filter lagi 2 kali ya supaya lebih mantap lagi. Nah, ini saya filter lagi 2 kali supaya lebih mantap lagi. Terus sisanya ke sini. Nah, ini buat kontrol ya. Jadi kita tahu masih ada yang sisa oli apa enggak yang ke filter. Ini pakai filter bensin ya. Lalu baru udaranya setelah itu masukin ke sini, bos. Jadi udaranya udah bersih, bos. Ya. Jadi udaranya bersih, nggak kotor lagi penuh dengan oli. Nah, sekarang kita buktikan apakah filter ini bener-bener bisa nyaring oli, bos. Ya, kita lihat nih sekarang di bagian bawahnya sini. Nah, ini filternya nih. Ini filternya yang nyaring oli kan. Nah, ini olinya kebuang ke bawah. Kita lihat apakah ada olinya di bawah sini. Nah, itu, bos. Ini buangan oli yang dari atas, bos. Ketahuan sekarang nih ada olinya kan. Nah, kelihatan kan nih olinya? Nih, ada oli. Nah, sini kelihatan ada oli kan. Kita sekarang akan buka, bos. Ya. Berapa banyak olinya yang kita bisa tampung nih. Ini kilometernya baru sekitar 80 dikali 5, 400. Ya. Kita lihat nih, bos, apakah benar olinya banyak. Nah, banyak kan, bos? Nah, ini sistem yang saya buat memfilter oli ya. Alhamdulillah udah terbukti berhasil ini memfilter oli. Nah, itu dia olinya ya. Baru 400 kilo olinya segini ya. Bagaimana kalau udah 4000 kilo, 5000 kilo olinya lebih banyak lagi numpuk. Terus bikin kotor di intercooler sama di intake manifold ya. Nah, segera pasang ya. Kalau bisa bos-bos itu pada masang filter ya, oli ya. Dan filternya bukan yang filter sembarangan ya. Untuk apa ya? Mobil mahal-mahal filternya filter kaleng-kaleng ya, itu sayang ya, sama aja nanti tidak efektif ya untuk memfilter oli yang dari uap mesin ya.